Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari Markus pasal yang 9 ayat 42 sampai ayatnya yang ke-50. Nah, judul perikop ini adalah siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara dikasih Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang penyesatan yang harus diingat oleh semua murid-murid. Ada dua penekanan Yesus tentang penyesatan di dalam perikop ini. Yang pertama, jika kita lihat pada ayat 42, Kristus mengingatkan murid-muridnya untuk tidak boleh menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini. Jadi yang pertama itu jangan menyesatkan. Nah, jika kita melihat bagian ini, beberapa penafsir berkata bahwa anak-anak kecil yang dimaksud di sini ini bukan berbicara tentang anak-anak dalam pengertian biologis, ya. Tapi lebih banyak berbicara tentang anak-anak dalam pengertian kedewasaan rohani. Artinya orang yang mungkin baru percaya atau orang yang belum tahu banyak tentang firman Tuhan. Jangan sampai kita menyesatkan mereka. Nah, Yesus kemudian mengungkapkan ungkapan yang keras di situ. Dia bilang jika hal itu terjadi, maka biarlah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu orang tersebut atau penyesat tersebut dibuang ke dalam laut. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus menganggap penyesatan sebagai sebuah kesalahan atau pelanggaran yang sangat serius. Karena penyesatan itu bisa berujung dengan kematian kekal. Penyesatan membuat orang lain yang tadinya ingin diselamatkan, malah mereka terhilang dan kehilangan keselamatan mereka. Karena itu Yesus menganggap penyesatan merupakan suatu hal yang sangat serius, atau dosa yang sangat serius. Hal kedua yang bisa kita pelajari daripada perikop ini adalah jangan mau disesatkan. Nah, Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak boleh atau jangan mau disesatkan. Saudara, kalau kita lihat ya, penyesatan bisa terjadi oleh banyak hal ya. Penyesatan boleh terjadi oleh karena pengajar-pengajar palsu atau pengajar-pengajar sesat menyesatkan kita. Tapi Yesus kemudian memberikan sebuah petunjuk atau sebuah cara untuk bisa mengenali atau menangkal kesesatan itu, yaitu menghindarkan diri kita dari hal yang paling dekat dengan kita atau hal yang paling melekat dengan kita, yaitu tubuh kita. Yesus berkata bahwa tubuh kita pun bisa menyesatkan kita. Nah, karena itu saudara, kalau kita lihat di sini berkata bahwa lebih baik kita masuk surga atau kita hidup dengan tangan kudung daripada masuk neraka dengan tangan utuh. Ini menunjukkan bahwa Yesus melihat tubuh ini juga memiliki kuasa, memiliki kemampuan untuk membuat kita disesatkan olehnya. Nah, karena ini hal ini sebenarnya selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Dikatakan di dalam ayat itu dia bilang di sana, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara, Rasul Paulus melihat bahwa sangat penting untuk melatih keinginan-keinginan tubuh dan menguasainya, supaya jangan
tubuh ini membuat kita menjadi tersesat. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen penting bagi kita untuk melatih tubuh kita. Begitu banyak cara bagaimana kita bisa melatih tubuh kita. Misalnya dengan cara berpuasa. Banyak orang Kristen berpikir bahwa untuk apa saya berpuasa? Bukankah Yesus sudah mati di atas kayu salib mengganti dosa-dosa saya dan saya tidak perlu berpuasa? Tapi tujuan kita berpuasa adalah salah satunya untuk melatih tubuh kita. Kita harus menguasainya dan tidak membiarkan ruang supaya tubuh ini menyesatkan kita. Kita adalah tuan dari tubuh kita dan bukan tubuh kita menjadi tuan dari diri kita. Nah, saudara, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan keinginan-keinginan tubuhnya akan sangat rawan untuk disesatkan oleh tubuhnya sendiri. Mari kita ambil waktu sejenak, kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada kelemahan-kelemahan yang saat ini belum dapat saudara kendalikan? Khususnya kelemahan-kelemahan dari anggota tubuh saudara. Mungkin mulut saudara, lidah saudara, perkataan-perkataan saudara, atau pandangan mata saudara, atau apapun dalam tubuh saudara yang belum bisa saudara kendalikan. Mari ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan saudara hikmat untuk mengenali kelemahan-kelemahan saudara dan juga kemampuan dan kekuatan untuk dapat menaklukkan kelemahan-kelemahan saudara. Saudara percayalah bahwa Roh Kudus sudah memberikan saudara kemampuan dan hikmat untuk mengenali kelemahan-kelemahan saudara dan juga memberikan saudara kekuatan untuk dapat menaklukkan kelemahan-kelemahan saudara. Supaya saudara dapat melayani Tuhan, melakukan kehendak Allah dengan lebih optimal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan karunia-Mu bagi kami. Terima kasih jika Engkau selalu menyertai kehidupan kami dan terima kasih jika pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk jangan menyesatkan orang lain dan jangan mau disesatkan oleh tubuh kami sendiri. Karena itu kami harus menguasainya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya semua kelemahan-kelemahan kami mungkin masih ada. Apapun bentuk kelemahan kami Tuhan, Engkau bantu kami ya Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat mengendalikan ini Tuhan, supaya kami boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati, dengan penuh dengan keleluasaan karena kami hanya melayani kepada Engkau saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.